warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk membahas bahasan baru ya, berkaitan dengan mata pelajaran IPS untuk kelas 7 semester 1, yaitu materi baru yang ada di kurikulum Merdeka. Yang pertama kita akan bahas adalah masalah keluarga ya. Oke, siap ya. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Apakah kalian melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari? Nah, aktivitas yang dikerjakan berulang kali dapat menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan antara setiap orang dapat berbeda-beda ya. Kita masing-masing punya kebiasaan ya. Kebiasaan kita berbeda-beda. Nah, misalnya teman-teman kalian yang tinggal bersama keluarga di rumah susun ya. Kemudian kompleks perumahan, permukiman padat penduduk, dan tempat lain yang dapat mempunyai kebiasaan yang berbeda ya. Ini kalau di rumah susun tentunya kalau mau bermain-main agak kesulitan karena tidak tersedia lahan yang kosong cukup untuk bermain ya. Kemudian kalau di kompleks perumahan ini biasanya ada tempat khusus untuk bermain ya. Kemudian di pemukiman penduduk ya, yang padat penduduknya ini juga mungkin agak kesulitan untuk mengadakan aktivitas. Nah, dari tempat yang berbeda ini akan menjadikan suatu kebiasaan yang berbeda juga ya. Keluarga tempat kita tinggal bersama merupakan agen komunikasi dan interaksi sosial pertama dalam tumbuh kembang manusia ya. Dari sinilah ya kita mulai mengenal adanya komunikasi, adanya interaksi ya. Interaksi di dalam keluarga misalkan antara ibu dengan ayah, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan seterusnya. Termasuk juga anak dengan anak. Atau bahkan apabila di keluarga tersebut ada anggota yang lain ya, tentunya di situ akan terjadi interaksi, ada terjadi komunikasi. Misalkan ada nenek atau mungkin ada kakek ya, atau mungkin ada paman, ada bibi dan sebagainya ya. Pasti di situ akan terjadi interaksi, ada terjadi komunikasi. Apa sih interaksi itu ya? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik, sedangkan komunikasi adalah mereka saling melakukan kegiatan, misalkan saling bercakap-cakap ya. Dalam setiap keluarga pasti ada percakapan ya. Di saat-saat santai misalnya mereka berkumpul ngobrol ya, menghilangkan penat, mereka bercakap-cakap ya. Sosialisasi mencakup proses pembelajaran mengenai nilai dan norma yang berlaku pada saat berinteraksi. Nah, supaya interaksi ini tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka kita harus memperhatikan adanya norma-norma, adanya nilai-nilai ya. Setiap keluarga pasti ada punya aturan, punya tata tertib. Meskipun aturan tersebut atau tata tertib itu tidak ditulis ya. Coba ingat-ingat, ada ndak di rumah kalian ada tata tertib ya, ada aturan? Pasti ada. Nah, tertulis atau tidak? Tentunya tidak ya. Dari situ ya, dari norma-norma yang ada atau kebiasaan yang ada itu harus kita tepati, harus kita lakukan secara bertanggung jawab sehingga akan terjadi suatu keluarga yang harmonis, suatu keluarga yang sejahtera ya, keluarga yang damai. Itulah nanti yang diharapkan akan menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Kebiasaan menyapu halaman, aturan saat bermain dan beribadah, serta bentuk-bentuk kebiasaan kegiatan keseharian lainnya merupakan contoh aturan yang tidak tertulis yang dibentuk oleh keluarga.
Kita yakin bahwa di rumah kalian ada aturan, namun tidak tertulis. Misalkan anak pertama pada saat pagi-pagi bangun ya, tidak ditulis itu harus menyapu halaman, harus mencuci pakaian dan sebagainya. Termasuk juga ya anak yang kecil harus ikut membantu orang tua. Tapi di situ ada kewajiban ya, dari tiap-tiap anggota keluarga punya kewajiban ya. Yang kewajiban itu harus dilaksanakan tapi tidak tertulis. Pada tema ini kalian akan mempelajari mengenai asal-usul keluarga, proses sosialisasi dan pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, tujuan dan indikator pencapaian pembelajarannya. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu pertama mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar wilayah ya. Diulangi lagi, tujuan dan indikator capaian pembelajaran setelah melakukan pembelajaran kali ini. Diharapkan kalian peserta didik semuanya mampu pertama mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar wilayah. Yang ketiga, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat ya. Yang ketiga diulangi, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta yang keempat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Diulang lagi untuk yang tujuan nomor 4, diharapkan setelah mendapatkan materi ini kalian mampu menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Nah, itulah 4 capaian yang akan kita peroleh pada pembelajaran kali ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan yang ada di keluarga. Mungkin keluarga kalian juga seperti ini ya. Diharapkan keluarga kalian bisa seperti ini semuanya ya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama-sama keluarga yang begitu menggembirakan ya. Jadi keluarga merupakan lingkungan pertama ya. Dari situlah kalian pertama kali mengenal lingkungan, ada bapak, ada ibu, ada kakak, adik. Merupakan anggota keluarga ya, yang saling menyayangi, saling mengasihi. Betapa senangnya ketika kita bisa kumpul bersama keluarga ya, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, berkumpul bersama, bermain-main di rumah ya. Merupakan saat yang sangat menggembirakan. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Kalian patut bersyukur hingga saat ini bersama keluarga ya. Ya, jadi keluarga ini menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak ya. Dimana di situ keluarga penuh cinta, penuh kasih ya. Menjadi keluarga yang
bahagia, keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warohmah, ya. Bersyukurlah kalian yang masih bisa berkumpul dengan keluarga lengkap, ya. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Karena di antara kalian mungkin ada yang sudah tidak memiliki anggota keluarga yang lengkap. Untuk itulah kalian patut bersyukur, ya, apabila anggota keluarga masih lengkap. Bagi sebagian teman-teman kalian, ada yang belum mengetahui keluarga inti mereka, ya. Jadi ada sebagian yang tidak mengetahui atau belum mengetahui anggota-anggota dari keluarga mereka, ya. Nah, apakah kalian mengetahui dari mana silsilah keluarga kalian berasal? Silahkan kalian coba nanti tuliskan silsilah keluarga seperti bagian di bawah ini, ya. Ini pertama dari nama kakek. Kakek dari ayah kalian, ya. Kakeknya siapa? Kemudian neneknya siapa dari keluarga ayah, kemudian keluarga ayah punya saudara berapa, punya kakak berapa, adik berapa, ya. Termasuk juga orang tua dari ibu kalian, ya. Nama bapak ibu kalian siapa, nama ibu dari ibu kalian siapa, atau nama kakek dari ibu siapa, nama kakek dari nama nenek dari ibu itu siapa, termasuk juga saudara-saudara dari ibu. Nah, kemudian di situ kamu tuliskan juga anggota keluarga kalian, ya. Kakak kamu siapa, adik kamu siapa, kamu anak nomor berapa, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari silsilah keluarga, ya. Kalian kelak akan menjadi orang tua, akan menjadi kakek, akan menjadi nenek, ya. Atau kedudukan keluarga yang lain yang akan diingat oleh generasi selanjutnya sebagai informasi sejarah, ya. Jadi nanti ketika kamu sudah tua, punya anak, punya cucu, ya, kalian akan bisa bercerita tentang kehidupan kalian di waktu kecil, di waktu muda, ya. Kegiatan apa, ya, peristiwa apa yang kalian alami, itu merupakan sumber informasi sejarah, ya. Artinya kita akan menjadi sebagai generasi berikutnya, ya. Jadi generasi dari kakek, kemudian turun generasi ke orang tua, dan generasi ke kita, ya. Kita nanti juga punya keturunan. Nah, itu bentuk dari silsilah. Orang tua kita mempunyai cerita hidup masing-masing, ya. Bapak kalian punya cerita hidup, ibu punya cerita hidup, ya. Situasi masa lalu yang dialami oleh orang tua dapat menjadi pelajaran berharga untuk kehidupan kalian saat ini, ya. Jadi pengalaman-pengalaman dari bapak kamu, pengalaman dari ibu kamu, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kamu untuk mengarungi kehidupan di saat sekarang, ya. Meskipun zamannya sudah berbeda, tetapi tetap ada hal-hal yang bisa diambil untuk pelajaran bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan di masa sekarang untuk meraih kehidupan di masa yang akan datang. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajarah yang berarti pohon. Nah, ini adalah contoh
dari silsilah keluarga, ya. Ini bisa kalian saksikan, ya. Kemudian ini juga silsilah keluarga yang kalian gambarkan sebelumnya, seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Ini juga contoh dari silsilah keluarga. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kalian saat ini, ya. Jadi peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu itu dapat kita nikmati sekarang dengan melihat jejak-jejaknya, peninggalannya, ya, mungkin dalam bentuk benda-benda, dalam bentuk tulisan, karya, dan sebagainya, ya, seperti kebiasaan, norma, ya, yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kalian di masa sekarang. Nah, pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur sejarah. Jadi unsur-unsur sejarah ini terdiri dari waktu, ya, kemudian pelakunya manusia, ya, kemudian ada peristiwanya, ya. Manusia, peristiwa, dan waktu, ya, serta tempat, ya, ruang, ya. Kalian dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu, ya. Kesuksesan para pendahulu ini termasuk unsur manusia, ya. Orang-orang terdahulu, ya, orang tua kita. Kemudian pada masa lalu merupakan waktu, ya, masa lalu, masa lampau, yang masa sudah yang kita lewati, di mana waktu itu ada peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh manusia-manusia. Kemudian dalam kehidupan mereka masing-masing, ya, dalam kehidupan mereka masing-masing, ya, ini merupakan unsur ruang. Demikian untuk bahasan kita kali ini, ya, berkaitan dengan keluarga dan asal-usulnya atau mungkin silsilahnya, ya. Peristiwa tersebut dapat mendorong kalian untuk belajar atau sukses lebih baik lagi. Melalui sejarah silsilah keluarga tersebut, kalian dapat memberikan inspirasi, renungan, ataupun keinginan, ya. Jadi berdasarkan peristiwa sejarah, ya, peristiwa-peristiwa yang tadi dapat mendorong kalian untuk belajar lebih sukses, lebih giat, lebih baik lagi, ya, sehingga kalian akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, ya. Segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu dan dapat menjadi landasan untuk bertindak di masa sekarang serta masa yang akan datang. Jadi ketika akan bertindak, ya, itu harus mempertimbangkan masa lalu, ya. Kemudian juga merencanakan masa yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan sekarang itu harus bercermin pada masa lampau, ya. Juga harus merencanakan masa yang akan datang. Berdasarkan kejadian tersebut, manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau, ya. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut.
ya. Jadi setiap manusia itu merupakan pelaku sejarah. Ya. Setiap manusia itu merupakan pelaku sejarah. Nah, karena setiap manusia punya peristiwa. Ya. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau, ya. Jadi peristiwanya terjadi di mana, ya. Tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan unsur ruang, ya, yang menunjukkan lokasi. Ruang ini merupakan tempat di bumi dalam bentuk perairan, di darat maupun laut, daratan, permukaan maupun di dalam bumi yang memengaruhi kehidupan. Ya. Jadi ruang ini merupakan tempat di bumi dalam bentuk perairan, di darat maupun laut, kemudian juga dalam bentuk daratan, permukaan maupun di dalam bumi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berbagai makhluk hidup di bumi menjadi bagian dari ruang. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan aktivitas berikut, ya. Buatlah jurnal harian selama 1 minggu. Tuliskan seperti tabel berikut di buku tugas kalian, ya. 2 peristiwa unik yang dialami dan dianggap penting untuk menggapai cita-cita. Peristiwanya apa? Pelakunya siapa atau manusianya siapa? Peristiwanya terjadi kapan? Waktunya kapan? Kemudian di mana, merupakan tempat, ya. Yang kedua, selanjutnya refleksikan langkah-langkah kalian untuk menggapai cita-cita tersebut. Apa yang menjadi cita-cita kalian? Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? Kemudian bagaimana untuk memenuhi persyaratan tersebut? Yang ketiga, presentasikan hasilnya di depan kelas secara berpasangan, ya. Ini tugas kalian, silakan dikerjakan. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa untuk subscribe-nya, ya.